3i Network ini menurut saya sistemnya udah simple, ya kan, dan cara jalankannya juga semua gotong royong, bukan kerja sendiri, ya kan ya, dan tidak ada ibaratnya di bisnis luar sana, ya kan, orang itu mendorong-dorong kita untuk menjadi kron, nggak ada. Tapi di 3i Network ini kita mendorong-dorong orang setengah mati jadi kron, ya kan, membuat orang maksudnya memaksa orang menjadi kaya. Dari pandangan apa sih yang dinikmati oleh Crown yang satu ini ya, Pak Arya Setiaki yang di Jogja saat ini. Pak Arya, silakan, gimana sih Pak rasanya Crown? Oke, ya, jadi ternyata benar kata guru-guru miliarder kita, Robert Kiyosaki dan lain-lain, bahwa ciri-ciri orang kaya itu ada 3. Dan benar di 3i itu memberikan itu. Yang pertama, orang kaya pasti punya investasi, orang kaya pasti punya bisnis yang memberikan autopilot income, dan yang ketiga pebisnis pasti punya investasi yang bisa memberikan passive income. Itu. Untuk perubahan hidupnya pasti dulu saya sebelum join hidupnya pas-pasan aja. Ya pas pingin sesuatu pas nggak bisa kebeli gitu aja dulu ya. Nah kalau sekarang pas pingin sesuatu bisa beli. Ya pingin mobil, kebeli mobil, pingin rumah, kebeli rumah, pengen jalan-jalan luar negeri, bisa jalan-jalan luar negeri, itu perbedaannya ya. Dan yang ketiga, saya juga lihat leader-leader saya, apalagi saya juga hidupnya pas-pasan ya. Bang Afrial tadinya punya naik motor ya cuma berdua, sekarang naik mobil ya muatnya juga berdua doang kan, hanya ya pas-pasan aja kita ya, cuman saldo tabungannya aja berbeda ya, nolnya lebih banyak gitu aja. Ya baik, luar biasa ya, ini Crown yang satu ini memang kocak gitu ya. Nah, bagaimana mewakili wanita-wanita, ibu rumah tangga, ibu wanita-wanita muda, baik itu wanita pada umumnya, karena ini satu-satunya ya. Nah, bagaimana Bu Melina rasanya jadi Crown gitu ya? Kayaknya setiap bulan rajin ke salon ya, ya. Apalagi jalan-jalan ke luar negeri, apalagi kayaknya kalau ke salon itu nggak pakai mikir ya Bu ya. Gimana Bu rasanya Bu? Kalau saya sih menurut saya sangat bersyukur ya bisa ketemu dengan bisnis 3i Network ya. Karena sebelumnya saya sebenarnya memang kerjanya sebagai agen asuransi ya. Tapi dulu saya sebagai agen asuransi itu saya tidak bisa refreshing, saya tidak bisa ini santai kan, karena kan kita ada target terus ya. Malahan mau ke luar negeri aja kadang-kadang belum sampai luar negeri aja sudah diteleponin nasabah ya kan, bilang dia lagi masuk rumah sakit lah, mau klaimnya gimana lah, apalah, pokoknya bikin kita stres lah menurut saya ya. Tapi kalau di 3i ini ya kan ya, saya tuh bebannya merasa beban itu lebih hampir nggak ada lah menurut saya, hampir nggak ada. Ya stresnya ada, ya paling kalau omset lagi turun. Jujur ngomong ya. Itu normal. Iya itu normal ya, semua juga stres ya. Tapi kalau menurut saya di 3i itu ya kita untuk menciptakan penghasilan mau berapa aja tuh bebas. Menurut setiap orang bisa mau ciptakan penghasilan mau 1 miliar lah, 1 bulan, mau 2 miliar, terserah ya kan, karena bisa kita ciptakan seberapa yang kita mampu ya kan. Dan di 3i ini juga menurut saya untuk ibu-ibu rumah tangga ya, terutama ya kan, mak-mak sosialita ya menurut saya ya. Karena saya juga mak-mak sosialita masalahnya, karena suka arisan masalahnya ya. Daripada arisan yang tidak mendapatkan sesuatu yang positif menurut saya, hanya ibaratnya membuang-buang waktu ya. Mendingan kita selagi punya kesempatan dalam hidup ini untuk berkarya ya kan, untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain ya, kenapa enggak ya kan, kita menjalankan
menjalankan satu bisnis yang seperti 3i Network ini ya menurut saya, karena 3i Network ini ya kan cocok untuk semua orang ya kan. Mau Bapak Ibu bilang Bapak Ibu sibuk, cocok juga ya kan. Mau bilang Bapak Ibu latar belakang dokter lah, mau latar belakang apa ya, nggak sekolah pun bisa ya kan. Yang penting sebenarnya di 3i Network tuh yang penting kita punya kemauan dan yang penting kita itu tuh doyan duit. kalau saya dengar duit saya suka banget ya kan. Karena dari semua juga suka ya. Jadi kalau saya itu tuh paling nggak suka ya kan. Saya nggak tahu ya ibu-ibu rumah tangga yang lain seperti apa. Kalau saya tuh paling nggak suka minta uang sama suami. Dari dulu saya nggak begitu, karena saya dari dulu memang wanita mandiri ya, dan saya apa-apa saya lebih suka mengandalkan diri saya sendiri punya penghasilan daripada saya harus mengemis sama suami. Kalau suami mau kasih ya silakan, kalau nggak mau kasih saya paling males ngemis, ya kan? Lebih kalau saya punya tangan punya kaki masih bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, ngapain saya menopang dari suami? Karena bukan apa? Karena saya berpikir saya tidak bisa selamanya ibaratnya bergantung sama suami. Karena kita kan tidak tahu ya namanya umur ya. Kita tidak mungkin selalu ibaratnya mengandalkan suami. Kalau suami pada saat tidak bisa menghasilkan penghasilan, ya kan? Kita pasti akan susah untuk membiayai kebutuhan hidupnya kita. Karena makanya kita suami istri sebaiknya menurut saya tuh sebaiknya tuh harus saling menopang, ya kan, saling punya penghasilan. Kalau misalnya pipa penghasilan suami tidak berjalan, ya kan, masih ada pipa satunya lagi, ya kan, yang keluar penghasilan. Istri ya, kan, istri punya penghasilan kan enak, kayak saya. Mau shopping terserah, ya kan. Mau jalan-jalan terserah. Salam juga terserah ya. Salam seminggu 3 kali terserah. Anda jangan minta duit sama saya. Jadinya kalau wanita punya penghasilan tuh menurut saya lebih enak ya daripada kita tidak punya penghasilan yang saya seperti lihat teman-temannya saya yang lain ibaratnya mau beli baju aja ya kan ya harus tanya suami dulu ya kan ya, mau beli apa yang dia suka dia harus tanya suami dulu. Kalau saya paling nggak betah ya kan, mending kita sendiri punya penghasilan, kita mau ngapa-ngapain terserah ya kan. Jadi saya tidak perlu ibaratnya cuma suami itu tuh mengizinkan kita, ya kan, mau beli apa terserah, ya kan, asal tidak pakai duitnya dia sebenarnya, ya kan. Tapi kalau membebani suami, kadang-kadang suami jengkel, karena saya punya pengalaman pakai kartu kredit suami kebanyakan, akhirnya kartu kredit suami diblokir. Karena apa? Karena kebanyakan gesek. Karena kan dia bilang, ini kartu kredit kasih kamu katanya. Saya pikir kasih saya ya milik saya dong, ya kan? Dan gesek lah. Pas gesek kartu kredit itu kasihnya kartu kredit yang no limit lagi kan. Saya kan nggak tahu kalau kartu kredit no limit itu mau saya gesek. Nggak berasa ya? Nggak berasa kan? Namanya gesek kan nggak berasa. Nah, tapi luar biasanya ya. Semenjak saya jalanin 3i Network ini ya, saya tidak pernah pakai kartu kredit. Semuanya cash. Tidak ada kartu kredit di dompet saya sekarang. Jadi itu enaknya, dan saya sudah hampir keliling semua belum semua lah ya. Indonesia. Bukan semua kalau Indonesia iya. Dulu kelilingnya luar negeri, tapi sekarang memang kebanyakan keliling pulau Indonesia. Tapi bukan apa. Mau luar negeri, mau dalam negeri, semuanya saya terpenuhi. Terjangkau. Jadi visi 3i Network ini sangat luar biasa. Kalau teman-teman di luar sana masih ibaratnya tidak tertarik sama bisnis 3i Network ini, saya benar-benar ibaratnya bingung sekali. Kenapa dikasih duit tidak mau gitu loh. Kalau saya sih 3i Network ini menurut saya sistemnya udah simple ya kan, dan cara jalankannya juga semua gotong royong, bukan kerja sendiri ya kan ya. Dan tidak ada ibaratnya di bisnis luar sana ya kan, orang itu mendorong-dorong kita untuk menjadi kron, nggak ada. Tapi di 3i Network ini kita mendorong-dorong orang setengah mati jadi kron ya kan, membuat orang
maksudnya memaksa orang menjadi kaya, ya kan? Tapi kalau kita kerja di luar sana, mana ada bos maksa kita jadi kaya. Ada juga ibarat kamu kerja salah, ya udah potong gaji, ya kan? Kamu kerja salah, ya udah saya tendang keluar. Tapi di Trianevo enggak. Orang yang sudah ibaratnya nggak mau aja, ya kan ya, yang ibaratnya males aja, kita tarik-tarik terus kayak gitu loh kan, supaya mereka itu tuh bisa sukses seperti kita. Makanya saya bilang, bisnis Trianevo itu sudah bisnis yang saya lihat ya dari segala bisnis ya, merupakan bisnis yang termulia, ya kan? Yaitu bisnis bisa ingin mensejahterakan semua masyarakat Indonesia. Makanya saya bilang sistem Trianevo itu tidak ada duanya di luar sana yang saya lihat ya. Jadinya kalau sampai teman-teman ya kan masih tidak tertarik sama Trianevo, menurut saya sayang sekali. Itu aja. Ya, luar biasa. Kalau dari seorang wanita, sekarang kita ke seorang mantan karyawan ya. Gimana sih Pak Raymond rasanya jadi Crown? Kalau tadinya kerja pergi pagi pulang malam, nah ini gimana nih rasanya? Jujur sebenarnya saya masih nggak percaya udah jadi Crown. Nggak ya, tapi serius ya, karena mungkin saking lamanya ya di karyawan terimanya upah minimum gitu ya. Biasanya pergi gelap, pulang gelap, kayak itu masa depan saya dulu juga gelap gitu ya. Tapi di ya pulangnya terang ya kan, masa depan juga terang ya gitu. Luar biasa lah, yang saya nggak punya jadi saya punya sekarang ya. Saya dulu nggak pernah memang yang dulu kepikiran kan memang saya nggak punya rumah ya. Tapi lewat 3i itu saya bisa beli rumah, dan dulu saya memang berjanji gitu, beli rumah nggak mau kredit, belinya cash gitu loh. Ya, jadi saya bayar dengan cash, beli mobil bayarnya juga cash gitu. Jadi memang membingungkan juga, ini kok bayar kok cash terus nih. Cash keras ya. Ya sampai saya juga sampai diperiksa sama pajak loh. Sama pajak itu dia. Jadi luar biasa yang nggak ada jadi bisa kita miliki, dan itu yang saya senang juga karena saya kan mewakili orang bawah gitu ya. Banyak teman-teman punya harapan dan memang udah mulai terwujud, artinya udah mulai ada peningkatan, dan saya yakin mereka yang masih terus mau berjuang ya kita berjuangnya sudah di sini ya, berkarir di sini ya. Setelah itu saya pernah bilang di akademi ya, kalau bisa kita pensiunnya juga di sini, tapi dengan income ratusan juta per bulan gitu ya. Jadi diterimanya seumur hidup, seumur perusahaan PT Asuransi Jiwasraya Asia. Asia. Nah, bagaimana mau tahu yang namanya double crown? Ayo, biasanya double crown kalau kita intip Facebooknya itu kebanyakan gaya. Lagi pacaran sama istri terus ya. Nah, gimana kita tanyakan langsung narasumbernya, double crown kita, Pak Afrian. Ya, saya jawab singkat aja gini. Kalau Anda lihat kami semua yang ada di sini, para crown ini sebelum ikut RIAI kan kami punya kehidupan. Ada yang kehidupannya baik, kurang baik, tidak baik. Dan begitu ikut RIAI Network, kami semua, Anda bisa lihat kami semua punya kehidupan baru. Jadi kalau ditanya apa sih makna RIAI Network, apa sih makna bisnis ini untuk saya, car ini untuk saya, ya singkat saja jawabannya, car life insurance for a better new life. That's it. Yeay. Artinya. Coba translate dulu. Untuk kehidupan baru yang lebih baik. Nah. Jadi di translate dulu dari Google. Takut salah. Jadi Bapak Ibu, kalau udah jadi crown itu kehidupannya enak banget gitu ya. Dan kalau crown ini udah cerita bagaimana dengan crown 001 yang udah lebih lama lagi nih. Kayaknya kebanyakan renang terus nih ya Pak ya. Berendam terus nih. Kalau 002 3 selanjutnya udah seperti itu, gimana 001? Kira-kira duitnya dibuat apa dan kehidupannya? Ya, saya sekarang sanggup suruh bikin istri sibuk gitu, pagi-pagi dia bisa pergi nge-gym gitu kan. Kalau siang hari, sore hari dia bisa perawatan muka. Ya, yang pasti masih ke salon ya, betul nggak? Jadi ngatur jadwal itu aja, kita bikin sibuk aja nggak apa-apa. Jadi bukan sibuk mulu ya Pak ya, sibuk. Nah, baik teman-teman semua, seru ya kita ngobrol dengan para crown, dan nantikan obrolan berikutnya yang pasti lebih spektakuler. Tapi ini yang terakhir ya,
karena ini yang lebih menentukan untuk semua agent dan partisipan yang sedang menonton. Kita dengarkan ya. Kita harus kita memberikan perbedaan yang mungkin selama ini mitra-mitra yang lain lakukan, asuransi mungkin MLM atau apa saya sebutkan di luaran sana ya. Ini kita jelas memberikan suasana keadaan yang berbeda lah buat Bapak Ibu semua ya, berbeda dengan asuransi pada umumnya, berbeda dengan networking pada umumnya. Pasti tentunya pasti 3i yang terbaik hari ini ya. Persaingan kita sebenarnya kalau saya lihat, kita amati tidak ada lain sebetulnya, hanya persaingan di dalam diri kita sebetulnya Bapak Ibu, kuat atau tidak kuat hari ini. Kalau Bapak Ibu kuat melakukan tantangan, rintangan, pasti kehidupan Bapak Ibu berubah. Jadi hari ini lakukan yang dapat Anda lakukan, jadikan sebenarnya apa yang Bapak Ibu inginkan. Pasti di 3i akan terjawab, Bu Esther. Ya. Yes. Dan saya bangga sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama, ya, bersama Kron yang lain, dan kami berharap Bapak Ibu di daerah-daerah perkuat artinya mitra Bapak Ibu, jaga hubungan dengan mitra-mitra, supaya apa? Supaya kita bisa bersatu menghadapi tentunya saat ini tantangan demi tantangan pasti ada ya, perubahan-perubahan yang mungkin ke depan sudah dipastikan ada, karena dunia itu, kehidupan itu penuh dengan perubahan, tidak ada yang pasti. Karena kenapa? Kalau semuanya pasti kan pasti gagal kan, kalau semuanya pasti sukses, pasti kehidupan itu pasti tidak pasti, saya katakan. Dengan tidak pasti itu, jadi kita yang memastikan, kita bersama dengan 3i, kita memastikan kehidupan kita harus berubah. Itu yang kita harapkan daripada Bapak Ibu yang ada di lapangan. Mungkin itu saja dari kita, Bu Esther. Ya, baik. Terima kasih Pak Kwancen, dan kita Oke. Terima kasih Pak Yasa. Baik, Sobat 3i Networks, demikianlah keseruan malam ini bersama dengan beberapa Crown. Dan Bapak Ibu supaya mau sukses di 3i Network, jangan pastikan, tadi dipesankan oleh Crown 001, pastikan Bapak Ibu ada di kapal yang tepat ya, satu kapal, jangan di kapal yang lain ya. Satu kapal, satu fokus, satu target, dan kita pasti bisa mencapai visi dan misi kita 5 tahun lagi ke depan. Kita akan pastikan menjadi salah satu dari 300-an Crown yang akan tercipta di 3i Networks pada akhirnya. Baik, salam luar biasa dari kita semuanya, dan apa kabar?